Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan video ini dengan lancar. Pada yang terhormat, Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra dengan NVM 2051030210 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah kelas C. Dan saya di sini akan membahas tentang pengkreditan, pembiayaan, dan jaminan. Yang pertama, pengkreditan. Pengertian pinjaman atau kredit. Pinjaman atau kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji. Pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Menurut pasal 1320 KUHP, Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat sesuatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang halal. Di dalam kredit terdapat beberapa unsur sebagai berikut: 1. Kepercayaan, 2. Kesepakatan, 3. Jangka waktu, 4. Resiko, dan yang terakhir balas jasa. Berdasarkan jangka waktunya, kredit terbagi menjadi 3. Yang pertama, kredit jangka pendek. Yang kedua, kredit jangka menengah. Yang ketiga, kredit jangka panjang. Kredit menurut sifat penggunaannya terbagi menjadi 2, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif yaitu yang digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumsi. Kebutuhan ini berupa kebutuhan primer seperti kebutuhan akan tempat tinggal dan kebutuhan sekunder. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produksi, baik untuk meningkatkan usaha debitur dalam berproduksi, investasi, maupun untuk perdagangan. Kredit ditinjau dari segi cara pemakaiannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, kredit rekening koran bebas. Yang kedua, kredit rekening koran terbatas. Yang ketiga, kredit rekening koran envelope. Yang keempat, revolving credit. Yang terakhir, yang kelima, term loan. Perjanjian kredit. Berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Bentuk perjanjian kredit. Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan ataupun tulisan. Yang terpenting memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHP Perdata. Namun, dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan, sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern, perjanjian secara lisan tentu sudah tidak dapat disarankan lagi untuk dipergunakan meskipun secara teori diperbolehkan. Karena perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari. Yang pembahasan kedua yaitu pembiayaan. Pengertian pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Unsur-unsur pembiayaan. 1. Kepercayaan. 2. Jangka waktu. 3. Resiko. 4. Balas jasa. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Jangka waktu. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Resiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Balas jasa.
Dalam bank konvensional, balas jasa dikenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam berbentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Dan pembahasan yang ketiga yaitu jaminan. Pengertian jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah Zakerheit atau Chauty, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Jaminan secara umum diatur dalam pasal 1113 KUHP Perdata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggung jawab untuk segala perikatannya. Persyaratan dan kegunaan benda jaminan. 1. Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit untuk pihak yang memerlukannya. Yang kedua, tidak melemahkan potensi kekuatan debitur untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Yang ketiga, memberikan kepastian kepada kreditur. Jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia, kata fidusia berasal dari bahasa Latin fiducia, yang berarti secara kepercayaan. Unsur-unsur jaminan fidusia. Unsur-unsur jaminan fidusia meliputi 1. Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan. 2. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. 3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah agunan atau jaminan suatu pelunasan suatu utang tertentu. Yang keempat, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya. Objek dan subjek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, contohnya mobil. Yang kedua, benda bergerak yang tidak berwujud, contohnya itu investasi atau saham. Yang ketiga, benda tidak bergerak, khususnya bangunan, yaitu rumah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.